Di pinggiran kota Los Angeles, California, ada satu cerita yang cukup unik dan menarik buat diikuti. Ceritanya soal seorang cowok bernama Matthew, anak SMA yang masih sekolah di Westport High School. Matthew ini tipe anak yang kalem, jujur, gak neko-neko, dan bisa dibilang rajin banget. Matthew juga dipercaya jadi ketua OSIS di sekolahnya karena memang sikapnya yang bertanggung jawab. Beberapa hari setelah itu, suasana sekolah mulai ramai. Para siswa antusias banget karena ada pesta yang bakal digelar. Dengan modal mikrofon bekas, mereka mulai bikin semangat satu sama lain. Waktu itu, kepala sekolah nyuruh salah satu murid buat diem dulu karena giliran ketua OSIS yang mau ngomong. Nah, Matthew pun maju dan dikasih mikrofon langsung. Di depan semua orang, Matthew ngumumin kalau mereka hampir berhasil merekrut seorang siswa jenius dari Kamboja. Uangnya udah terkumpul, total sekitar $25.000. Rencananya, si siswa ini bakal sekolah bareng mereka di Westport High School. Dan katanya punya kemampuan luar biasa, bahkan bisa bantu dalam penelitian kanker ganas. Matthew pun nunjukin video si anak jenius ini. Namanya Samnang. Dalam video itu, Samnang kelihatan senang banget karena akan sekolah bareng mereka semua. Setelah pulang sekolah, Matthew ketemu sama dua sahabatnya, Ellie dan Klitz. Mereka bilang gak ikut rombongan ke pantai hari itu, jadi Matthew pun pulang sendirian. Sekolah Westport punya sistem yang lumayan ketat. Ada petugas keamanan khusus buat ngontrol murid-murid nakal. Kalau ada yang ketahuan bandel, langsung dicatat dan dilaporin ke kepala sekolah. Tapi kadang sistem ini gak berjalan lancar juga. Misalnya, waktu anak-anak ngejek sambil ngebut, si satpam malah gak bisa berbuat apa-apa. Pas Matthew lewat, Matthew ngerasa kayak dikejar petugas. Tapi ternyata itu cuma halu Matthew aja. Dia pun lanjut pulang. Sampai di depan rumah, Matthew lihat ada mobil biru parkir yang gak pernah Matthew lihat sebelumnya. Bikin Matthew sedikit bingung. Malamnya, Matthew ngelihat sesuatu yang bikin Matthew tertegun. Ada cewek cantik banget yang masuk ke rumah tetangganya. Saking kaget dan terpukaunya, Matthew langsung nelpon Ellie dan bilang kalau Matthew baru aja lihat cewek paling cantik yang pernah dia lihat. Ellie ngerespon sambil tetap nonton film favoritnya. Tapi nasib Matthew malam itu kayaknya lagi mujur. Secara nggak sengaja, Matthew ada di posisi yang pas buat lihat cewek itu lagi ganti baju. Bodinya yang indah bikin Matthew bengong. Tapi sayangnya, si cewek sadar kalau Matthew lagi ngintip. Matthew langsung panik dan buru-buru sembunyi. Tak lama setelah itu, orang tua Matthew manggil Matthew ke bawah. Pas dia turun, ternyata cewek itu udah ada di rumahnya. Matthew langsung panik, takut cewek itu bakal ngadu soal kejadian tadi. Tapi ternyata enggak, cewek itu malah kenalan dan ngobrol santai. Namanya Daniel, keponakan dari tetangga Matthew yang lagi keluar kota selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu ke depan, Daniel bakal tinggal di rumah bibinya. Ibunya Matthew langsung nyuruh Matthew buat nemenin Daniel jalan-jalan biar nggak bosan. Malam itu juga mereka keluar bareng. Matthew ngerasa kayak dapat durian runtuh. Jalan bareng cewek yang Matthew taksir, siapa yang nggak senang? Tapi tetap aja, Matthew masih canggung karena keinget kejadian ngintip tadi. Mereka keliling kota sampai hampir dini hari. Tiba-tiba, Daniel nyuruh berhenti di sebuah jalan yang sepi. Daniel tersenyum ke Matthew, senyum yang bikin jantung deg-degan. Tapi, Matthew tetap gak berani macem-macem. Lalu karena merasa udah dosa karena ngintip tadi, Daniel malah nyuruh Matthew buat turun dari mobil tanpa pakaian sama sekali. Awalnya Matthew ragu, tapi karena Matthew merasa bersalah dan gak mau bikin masalah, akhirnya dia nurut. Begitu Matthew udah berdiri di luar mobil tanpa busana, Daniel langsung tancap gas ninggalin Matthew sendirian di jalan. Setelah kejadian malam itu, Matthew akhirnya pulang ke rumah jalan kaki, cuma bermodalkan ban dalam mobil bekas yang dijadiin pelampung darurat. Tapi belum jauh melangkah, tiba-tiba Daniel datang lagi. Kali ini buat jemput Matthew. Entah kenapa, Daniel balik lagi. Mereka berdua pun mampir ke sebuah kafe. Di sana, obrolan mereka ngalir santai, mulai dari hal remeh sampai hal yang agak pribadi, kayak soal status jomblo. Di tengah obrolan, Daniel ngeluarin gambar yang baru aja Daniel buat. Meskipun hasil gambarnya nggak mirip sama sekali, Matthew tetap ngasih apresiasi dan senyum tulus. Dari situ, hubungan mereka mulai makin dekat. Besoknya, pas Matthew lagi fokus belajar, ternyata Daniel udah nungguin di luar kelas. Tanpa pikir panjang, Matthew langsung ninggalin pelajaran dari dosen. Atau lebih tepatnya, ya udah nggak tahan pengen bareng Daniel. Mereka pergi healing bareng. Waktu ngobrol di tengah healing, Matthew nunjukin foto Samnang, si anak jenius dari Kamboja. Sekarang Matthew dan teman-temannya lagi ngumpulin dana biar Samnang bisa sekolah bareng mereka. Menurut Matthew, Samnang punya potensi buat jadi Albert Einstein berikutnya. Daniel yang dengar itu mulai yakin kalau Matthew memang cowok baik-baik dan tulus. Setelah ngobrol, Daniel ngajak Matthew pergi lagi. Kali ini mereka nyasar ke sebuah rumah yang Matthew sendiri nggak kenal.
Ternyata, Daniel ngajak Matthew buat nyebur ke kolam renang di sana. Awalnya Matthew agak ragu, tapi karena Daniel maksa, akhirnya Matthew ikut juga. Tiba-tiba, Matthew kaget karena Matthew ngelihat kepala sekolah di rumah itu. Langsung panik, tapi Daniel tetap santai, malah nyoba nenangin Matthew. Pas kepala sekolah mulai ngelirik ke arah kolam, mereka buru-buru kabur. Cerita beralih ke Ellie dan Cleats. Ellie ngajak Cleats nonton film, tapi Cleats kelihatan gak nyaman. Gak lama kemudian, datanglah Daniel dan Matthew. Begitu ngelihat Daniel, Ellie dan Cleats langsung terpesona. Kecantikan Daniel emang gak main-main. Di pesta itu, ada satu murid fake boy yang juga naksir Daniel. Namanya Hunter. Dia nyuruh teman-temannya buat ngusir Matthew dari pesta, sementara dia sendiri nyoba deketin Daniel. Tapi Matthew gak mundur. Matthew tetap ada di situ, nunggu momen yang pas. Akhirnya, Matthew maju perlahan dan langsung nyamperin Daniel. Dari situlah segalanya berubah. Sejak malam itu, Matthew jadi cowok yang jauh lebih percaya diri dan mulai dikenal sebagai salah satu murid paling keren di sekolah. Suatu hari, Ellie ngajak Matthew ke studio film miliknya. Matthew senang banget. Gimana enggak? Ellie, si calon sutradara, sekarang udah punya studio sendiri. Tapi pas film mulai diputar, Matthew langsung shock. Ternyata, Daniel adalah bintang film dewasa. Di layar, Matthew melihat Daniel bersama pria lain. Dan itu bikin hati Matthew hancur. Rasa suka yang selama ini Matthew pendam berubah jadi sakit. Matthew langsung keluar dan Ellie pun nyusul. Di luar, Ellie nyuruh Matthew buat merebut kembali Daniel yang sekarang lagi ada di Hotel Bintang 10. Tapi Matthew bimbang. Matthew udah kadung jatuh cinta sama Daniel, tapi juga ngerasa kecewa. Sampai di rumah, pikiran Matthew makin kusut. Gara-gara video itu, wajah Daniel terus muncul di kepalanya dan gak bisa hilang. Matthew makin kalut saat nemuin Daniel lagi ngobrol bareng ibunya di rumah. Tapi bukan itu yang bikin makin pusing. Yang bikin kacau adalah isi bayangan di kepala Matthew yang makin liar tiap kali ngelihat Daniel. Belum lagi pas ayahnya datang, Matthew makin gak tenang. Malamnya, sesuai saran Ellie, Matthew ngajak Daniel jalan-jalan lagi. Mereka berdua berhenti di depan hotel mewah. Daniel kayak udah tahu arah tujuan Matthew. Begitu masuk ke dalam, Daniel langsung buka semua bajunya. Tapi Matthew malah ragu. Dia nggak bisa ngelakuin itu. Daniel langsung kecewa. Daniel pikir Matthew beda dari cowok-cowok lain. Ternyata enggak. Daniel ngerasa Matthew sama aja, cuma tertarik ke tubuhnya. Akhirnya, Daniel pergi ninggalin Matthew sendirian. Besoknya, Matthew yang udah bener-bener jatuh hati sama Daniel, ngerasa bersalah. Dengan perasaan berat, Matthew datangi Daniel dan langsung minta maaf. Waktu itu, Matthew akhirnya ngomong serius ke Daniel. Matthew bilang kalau yang terjadi semalam itu bukan sepenuhnya keinginan Matthew. Semua itu karena Matthew cuma nurutin saran dari Ellie. Matthew juga menegaskan kalau Matthew nggak ada niat buat manfaatin Daniel, apalagi tubuhnya. Matthew bener-bener ngerasa bersalah. Tapi pas Matthew lagi serius-seriusnya jelasin, tiba-tiba muncul seorang cowok keren di rumah itu, namanya Kelly. Matthew pun keluar dan langsung dikenalin. Kelly ternyata cukup ramah, bahkan langsung muji keberanian Matthew yang berani ngomong terbuka kayak tadi ke Daniel. Belum jelas Kelly ini siapa, tapi yang pasti Kelly langsung ngajak Matthew buat jalan bareng Kelly dan Daniel karena penasaran. Matthew pun ikut. Mereka bertiga sampai di sebuah klub malam. Kelly dan Daniel langsung mesen minuman keras, sedangkan Matthew yang polos dan belum pernah minum kayak gitu, akhirnya cuma mesen es jeruk. Matthew jelas nggak terbiasa sama dunia malam. Di tengah obrolan, Kelly mulai tanya-tanya soal Matthew. Matthew jawab kalau Matthew sekarang udah kelas 3 SMA dan nanti pengen lanjut kuliah di Georgetown, kampus keren di Amerika. Sekarang giliran Matthew yang nanya. Kelly pun ngaku kalau Kelly itu temannya Daniel sekaligus produser. Mereka juga pernah pacaran. Matthew yang dengar itu langsung ngerasa nggak enak. Cemburu? Jelas. Apalagi lihat Kelly deket terus sama Daniel. Matthew yang tadinya nggak pernah ngerokok, malah sok-sokan minta rokok ke Kelly. Mungkin buat nunjukin diri. Sementara itu, Daniel pamit ke toilet. Tiba-tiba aja, datang temannya ayah Matthew, namanya Kidman. Kidman juga ada di klub itu. Kelly nyamperin Kidman dan tanpa basa-basi nyuruh Kidman buat traktir cewek buat Matthew. Karena menurut Kelly, ini adalah pengalaman pertama Matthew. Matthew yang malu setengah mati karena ketahuan Kidman, cuma bisa diam sambil nahan malu. Tapi ujung-ujungnya, Matthew tetap ikut juga menikmati tarian dari dua penari di sana. Besoknya, Matthew cerita soal kejadian semalam ke Ellie dan Cleats. Ellie yang pengen jadi sutradara plus produser film langsung antusias. Ellie banyak nanya, terutama soal para penari di klub malam itu. Lalu,
Di sekolah, mereka nonton film edukasi dewasa yang katanya bagian dari pelajaran. Tapi, film itu malah dicibir habis-habisan. Ellie bahkan bilang kalau suatu hari nanti, Ellie bakal bikin film edukasi yang jauh lebih bagus. Pas mereka mau pulang, Matthew ngelihat Kelly lagi godain cewek-cewek SMA. Anehnya, mereka semua malah tertarik dan penasaran. Kelly kelihatan luas banget ngobrol sama siapa aja. Gak butuh waktu lama, Kelly pun pamit dari cewek-cewek itu, lalu ngajak Matthew dan teman-temannya masuk ke mobil. Di dalam mobil, Kelly ngasih tips gimana caranya bikin cewek makin penasaran. Yaitu, tinggalin mereka saat mereka udah mulai minta lebih. Cara yang terdengar manipulatif, tapi Kelly percaya diri banget. Tiba-tiba, datanglah sekelompok cowok populer yang biasa disebut Pack Boy, penguasa sekolah itu. Kelly, sebagai produser, langsung melihat mereka sebagai peluang. Kelly bilang banyak siswa di sekolah ini punya potensi buat jadi aktor film. Kelly sendiri sampai kagum dengan ide yang muncul tiba-tiba di kepalanya. Kemudian, Matthew pergi ke bank bersama Kelly. Sampainya di bank, mereka disambut teller bernama Jane yang nanya soal kepintaran Samnang. Matthew pun jawab, katanya Samnang belajar kalkulus secara otodidak tanpa buku. Kelly langsung meragukan dan bilang Samnang itu cuma anak kecil tengil yang mungkin cuma hafal angka. Matthew yang denger itu langsung malu. Biar nggak malu-maluin, Matthew spontan bilang kalau Kelly ini adalah wali kelasnya. Jane yang tadinya cuek langsung berubah jadi sopan dan hormat. Matthew pun buru-buru ngajak Kelly pergi. Tapi ternyata, Kelly malah asyik ngobrol sama Jen. Bukannya cabut, Kelly malah betah banget. Keesokan harinya, Matthew kaget bukan main waktu tahu kalau Daniel dan Kelly akan pergi ke Las Vegas. Katanya, mereka ke sana buat wawancara dan juga ketemu para fansnya Daniel. Berita itu bikin hati Matthew langsung jatuh. Matthew kelihatan kecewa banget. Melihat Matthew yang lagi sedih, dua temannya itu berusaha nenangin dan ngasih semangat. Gak lama kemudian, muncul ide gila dari mereka. Pergi ke Las Vegas juga, siapa tahu dapat pengalaman seru. Di mobil, mereka bertiga nelpon keluarga masing-masing. Supaya orang rumah nggak panik dan nggak laporan polisi, mereka bilang aja kalau ada tugas sekolah selama seminggu. Tapi ya jelas, mereka nggak bilang tujuan sebenarnya Las Vegas. Sesampainya di kota itu, untungnya mereka nggak nyasar atau telat. Ketiganya langsung takjub lihat suasana acara yang super mewah dan ramai. Cleats sampai bengong sementara Ellie asyik ngerekam pakai kamera kecilnya. Tapi belum lama ambil gambar, penjaga acara datang dan melarang Ellie. Soalnya, wartawan ilegal nggak diizinkan masuk. Ellie jujur aja, bilang Ellie masih SMA dan ini semua buat tugas sekolah. Akhirnya mereka diizinkan lanjut masuk. Saat mulai menjelajah lebih dalam ke acara, mereka lihat 3 poster besar. April, Ferrari, dan satu lagi Daniel. Tapi kali ini dengan nama panggung Athena. Matthew langsung tahu itu Daniel. Dari kejauhan, Matthew terus memperhatikan Daniel yang lagi tampil di panggung bareng teman-temannya. Tapi Matthew bisa lihat ekspresi Daniel kayak orang gak nyaman. Senyumnya dipaksain, gerak-geriknya gak lepas. Matthew pun nekat mendekat dan bilang ke Daniel kalau dia itu perempuan terbaik yang pernah Matthew kenal. Tapi Daniel malah turun dari panggung dan langsung menjauh. Dia kayak gak mau dengar apapun dari Matthew. Saat lagi jalan cepat, Daniel malah ketemu sama mantan produsernya, Hugo. Hubungan mereka masih cukup baik, mereka sempat ngobrol sebentar. Tapi tiba-tiba, Kelly datang. Dari raut wajahnya aja udah kelihatan kalau Kelly nggak suka sama Hugo. Entah ada masalah apa di antara mereka, tapi yang jelas Hugo langsung pergi begitu lihat Kelly. Tak lama setelah itu Matthew datang. Kelly langsung kaget lihat Matthew bisa sampai ke Vegas. Matthew bilang, Matthew merasa Daniel nggak bahagia di acara ini. Tapi Daniel langsung membantah dan sekali lagi menghindar dari Matthew. Kelly yang kelihatan makin curiga dan gak nyaman, akhirnya ngajak Matthew bicara di ruangan kosong. Di situ, Kelly mulai ngomong serius. Kelly ngasih peringatan keras. Katanya, kalau Matthew masih ikut campur urusan kerjaannya Daniel atau mencoba ngaruhin Daniel, maka Matthew harus siap tanggung resikonya. Meski diancam, Matthew tetap gak mau nyerah. Matthew belum mau pulang sebelum ketemu Daniel lagi. Padahal, udah jam 2 pagi. Ellie dan Cleats nyuruh Matthew balik karena besok Matthew harus hadir di acara beasiswa. Tapi Matthew tetap kekeh sama keputusannya. Sementara itu, Ellie dan Cleats nunggu di luar sambil lihat-lihat sekitar. Tapi sayangnya, gak ada cewek yang tertarik nyapa mereka. Sampai akhirnya, datang seorang cewek cantik duduk di depan mereka. Ellie dan Cleats yang mulai iseng ngaku sebagai sutradara film. Si cewek langsung tertarik dan nawarin diri buat main di film mereka. Gak lama pacar si cewek datang. Aneh tapi nyata,
Pacarnya cewek itu justru antusias dan mendukung ceweknya buat main film. Bahkan, si pacar cewek itu nyuruh Eli dan Klitsch buat cek langsung badan ceweknya, biar yakin. Eli langsung nolak dengan tegas. Tapi, Klitsch malah nekat dan nyoba megang bagian tubuh si cewek itu. Sambil senyum-senyum, Klitsch ngelakuin itu di depan pacarnya yang badannya kekar banget. Baru aja selesai, datanglah penjaga acara dan bilang ke semua orang kalau Eli dan Klitsch bukan sutradara film, tapi cuma anak SMA. Mereka langsung kabur. Dari kejadian itu, mereka sadar udah kebablasan. Klitsch dan Eli buru-buru nyari Matthew dan nyuruh Matthew buat ikut kabur juga. Tapi, Matthew ngerasa waktunya udah sempit. Jadi, Matthew nekat nyamperin Daniel yang lagi ngobrol serius sama seseorang sambil nyodorin secari kertas. Matthew bilang ke Daniel kalau Daniel bisa jadi jauh lebih baik dari semua ini. Matthew percaya Daniel punya potensi dan gak harus terus-terusan hidup dalam dunia yang sekarang. Setelah itu, Matthew akhirnya keluar dan pulang bareng Eli dan Klitsch. Keesokan paginya, Matthew bangun kesiangan. Belum juga sempat mandi, tiba-tiba Daniel sudah berdiri di depan dengan senyum manis yang bikin deg-degan. Tanpa banyak basa-basi, Daniel bilang Daniel mau nganterin Matthew ke sekolah. Setibanya di depan gerbang sekolah, Matthew sempat ngajak Daniel buat datang ke pesta nanti malam. Daniel langsung setuju, wajahnya kelihatan senang banget. Setelah itu, Matthew pun masuk ke kelas. Di dalam kelas, Matthew fokus banget sama catatan pidato yang udah Matthew susun. Beberapa bagiannya Matthew ambil dari kutipan John F. Kennedy biar lebih berbobot. Lagi serius-seriusnya mikirin pidato buat acara malam nanti, tiba-tiba Kelly muncul dan nyeret Matthew keluar kelas. Gak ada satupun yang berani ngehentikan Kelly. Begitu sampai di parkiran, Kelly juga nemuin mobilnya dipakai buat nongkrong sama anak-anak yang gak jelas. Kelly langsung nyuruh mereka bubar dan mereka pun kabur ketakutan. Masuk ke dalam mobil, Kelly langsung nyindir Matthew. Kelly bilang, awalnya pikir Matthew itu teman, tapi ternyata malah ngacauin bisnisnya. Daniel yang batal datang bikin Kelly rugi sampai $30.000, angka yang gak kecil. Kelly pun nuntut siapa yang bakal gantiin uang sebanyak itu. Matthew cuma bisa janji. Katanya, nanti kalau Matthew udah kerja, dia akan gantiin semuanya. Tapi Kelly kayak gak peduli. Kelly malah bawa mobilnya ke tempat yang sepi, bikin suasana makin tegang. Di sana, Kelly ngetes Matthew. Katanya, kalau Matthew beneran suka sama Daniel, maka Matthew harus bisa senang-senang dulu sama Kelly. Tapi ternyata, Kelly cuma ngeledek. Gak lama, Kelly malah langsung nyerang Matthew, bikin Matthew kaget. Setelah itu, Kelly minta maaf. Dia bilang Kelly tahu kok kalau Daniel juga punya rasa ke Matthew, karena itulah Kelly bersedia mundur. Tapi ada satu syarat, Matthew harus bantu Kelly. Kelly mulai cerita soal masa lalunya. Dulu, Kelly punya ide buat bikin film bareng temannya, Hugo. Tapi tanpa kabar, Hugo malah jalan sendiri dan ngeluarin film itu tanpa melibatkan Kelly. Film itu sukses besar, menghasilkan jutaan dolar. Kelly ngerasa dihianati habis-habisan. Sekarang, Kelly punya satu misi. Kelly pengin Matthew mencuri sesuatu dari rumahnya Hugo, sebuah benda berharga. Matthew awalnya nolak, tapi Kelly langsung ngancam. Kalau Matthew nggak mau bantu, maka jangan harap bisa bareng Daniel. Akhirnya, karena nggak punya pilihan, Matthew pun setuju. Mereka pun pergi ke rumah Hugo. Setelah sampai, Kelly menyuruh Matthew masuk sendiri. Tapi anehnya, setelah Matthew masuk lebih dalam, Kelly malah keluar dan pergi. Matthew langsung curiga. Sementara di luar, ternyata Kelly nelpon polisi dan bilang kalau ada pencurian di rumah Hugo. Matthew yang panik, buru-buru cari benda yang dimaksud. Pas ketemu, Hugo keburu bangun. Tanpa pikir panjang, Matthew langsung kabur sambil bawa benda itu. Begitu keluar, Kelly udah pergi, ninggalin Matthew begitu aja. Matthew lari secepat mungkin, menghindari polisi yang mulai berdatangan. Setelah berhasil sembunyi, Matthew langsung nelpon Eli dan Klitsch buat minta jemput. Di dalam mobil, Matthew mulai ngerasa aneh. Kepalanya pusing, badannya lemas. Matthew merasa kayak mabuk, padahal Matthew nggak minum apa-apa. Sampai di rumah, Daniel yang ikut bareng langsung nyadar kalau kemungkinan besar Kelly udah ngasih sesuatu ke minuman Matthew. Waktu pun berjalan, dan akhirnya mereka sampai di acara beasiswa. Tapi sayangnya, kondisi Matthew masih nggak stabil. Matthew kelihatan linglung, nggak karuan, bahkan nggak peduli sama penampilannya sendiri. Daniel cuma bisa tahan malu ngelihat kelakuan Matthew yang nggak seperti biasanya. Acara pidato pun dimulai, para murid mulai maju satu persatu. Yang menang nanti bakal dapat beasiswa ke Georgetown University. Salah satu pesaing Matthew, Jenny, maju dengan pidato penuh haru yang bikin satu ruangan terdiam. Semua orang ikut terlarut, kecuali Matthew yang masih melayang. Beberapa saat kemudian, giliran Matthew yang maju buat pidato.
Tapi ternyata Matthew kesulitan baca tulisan yang udah Matthew siapkan dari jauh-jauh hari. Setelah sempat bingung, Matthew malah nekat ngebuang naskah pidatonya yang udah disusun selama berminggu-minggu. Matthew mutusin buat ngomong dari hati aja. Dengan nada serius, Matthew mulai ngomong. Dulu, menurut Matthew, moral itu sesederhana berbuat baik dan jujur dalam bicara. Tapi sekarang, makna moral buat Matthew udah berubah. Buat Matthew, moral adalah saat lo nemuin sesuatu yang spesial dan lo rela ngelakuin apapun buat hal itu. Lo bakal ambil risiko sebesar apapun dan lo bakal ngedahuluin itu di atas segalanya. Masa depan lo, hidup lo, semua bakal lo persembahin buat hal itu. Itulah arti moral sebenarnya. Versi Matthew. Setelah semua peserta selesai berpidato, akhirnya para juri pun ngumumin pemenangnya. Dan yang dapat beasiswa tahun ini ternyata adalah cowok berkacamata. Besoknya, Matthew langsung datang ke bank buat nutup rekening. Soalnya, Samnang bakal datang hari Senin. Tapi pas sampai di sana, Taylor bilang kalau rekening Matthew udah ditutup dan semua uangnya udah diambil sama wali kelasnya sendiri. Matthew kaget banget. Di sisi lain, di Kamboja, Samlang mulai ngerasa kalau Samlang udah di-PHP-in sama Matthew. Sementara itu, Matthew lagi ngobrol sama Jane dan ngaku kalau Kelly itu bukan wali kelasnya. Jane langsung mau laporin masalah ini ke manajer bank. Tapi, Matthew buru-buru nyetop Jane dan malah nyalahin Jane karena nggak minta KTP-nya Kelly dulu. Akhirnya Jane batal ngelaporin Matthew, tapi Jane ngasih waktu seminggu buat balikin uang $25.000 itu. Setelah kejadian itu, Matthew balik ke pelukannya Daniel dan langsung cerita soal masalah bank tadi. Daniel menangin Matthew dan janji bakal bantuin. Daniel bahkan udah punya ide gila dan nyuruh Matthew buat nurut aja. Matthew pun langsung ketemu Ellie dan Klitz buat nyampein ide liarnya Daniel. Kelly kelihatan antusias banget. Kelly setuju dan bilang kalau ini bisa jadi batu loncatan buat Ellie jadi produser film. Tapi Klitz beda. Klitz ragu dan gak mau ikut. Matthew dan Kelly berusaha meyakinkan Klitz. Bilang kalau mereka bertiga itu kayak tripod. Kalau satu gak ikut, dua lainnya bisa jatuh. Dengar penjelasan itu, akhirnya Klitz mau juga gabung, meski awalnya berat. Selanjutnya, Matthew dan Daniel ketemu sama Hugo. Mereka bikin kesepakatan, kalau Matthew berhasil nyelesain filmnya, dia bakal dapet $25.000. Kesempatan yang gak boleh dilewatin. Setelah itu, malam pesta pun tiba. Semua persiapan udah matang. Kamera, kru, peralatan, semua siap. Daniel juga udah ngajak beberapa bintang buat ikut main film yang bikin Ellie dan Klitz langsung kagum. Mereka benar-benar siap buat proyek besar ini. Dan di tengah kesibukan itu, kalimat terakhir yang terngiang, kami punya Kelly dan ini jadwal promnya. Malam harinya, mereka udah siap total. Mobil mewah udah disewa dan dengan percaya diri, Matthew, Daniel, Ellie dan yang lainnya masuk ke acara pesta. Kehadiran mereka langsung jadi sorotan. Gaya mereka yang keren plus kamera besar yang dibawa bikin guru-guru penasaran. Salah satu guru langsung nanya kenapa mereka bawa kamera segala. Sambil ikut dalam kemeriahan pesta, Matthew dan Ellie mulai jalankan rencana mereka. Ellie dan Klitz bergerak ke belakang buat nyiapin studio darurat, sementara Matthew ditugaskan buat nyari aktor yang pas. Di tengah keramaian, Matthew duduk bareng Daniel, tapi nggak lama kemudian Hunter dan gengnya datang nyamperin. Hunter penasaran, nanya ke Matthew, apakah cewek yang tadi mereka lihat itu bintang film? Matthew langsung angguk dan malah ngajakin Hunter dan teman-temannya ikut main dalam film. Nanti, katanya, mereka bakal syuting bareng cewek itu. Tanpa mikir panjang, Hunter dan kawan-kawan setuju. Mereka pun langsung cabut ke studio sambil baca naskah yang udah disiapin. Di studio, Kelly langsung ambil alih, ngarahin mereka buat mulai acting. Sementara itu, Matthew dan Daniel balik lagi ke pesta supaya tetap kelihatan normal dan gak bikin curiga guru-guru. Gak lama, Ellie manggil Matthew balik ke studio. Begitu Matthew sampai, Ellie langsung ngeluh. Ternyata, Hunter dan gengnya gak bisa diandelin. Baru mulai, mereka udah kabur duluan. Gak sabaran sama sekali. Ellie jadi bingung dan nyuruh Klitz buat gantiin mereka jadi aktor utama. Tapi Klitz ogah. Klitz malah nyuruh Ellie aja yang main. Ellie langsung nolak mentah-mentah. Ellie produser, bukan pemain. Akhirnya mereka debat, saling lempar tanggung jawab. Matthew cuma bisa mikir keras sambil ngelus dada. Setelah beberapa saat diam, Matthew akhirnya ambil keputusan. Matthew sendiri yang bakal jadi aktornya. Dengan agak gugup, Matthew ganti baju. Meskipun belum yakin, tapi demi $25.000 yang dijanjikan Hugo, dia mau coba. Tapi saat mau mulai adegan,
Tiba-tiba Matthew ngebayangin salah satu guru masuk ke studio dan nangkep Matthew. Ketegangan itu ternyata cuma hayalan. Kenyataannya, Matthew baru aja selesai ganti baju dan siap syuting bareng si cewek. Tapi saat matanya ngelihat bekas ciuman Daniel di tangannya, Matthew langsung keinget Daniel. Ada rasa bersalah muncul. Matthew sadar, Matthew nggak sanggup ngehianatin Daniel hanya demi uang. Akhirnya dia batal jadi aktor. Pas Matthew lagi mikir dan ngerasa udah ambil keputusan tepat, Daniel datang. Di situ Matthew bilang Matthew nggak peduli lagi kalau sampai harus masuk penjara karena uang itu hilang. Klitz yang denger langsung nimpalin. Daniel nggak setuju Matthew ngorbanin semuanya. Jadi Klitz akhirnya bersedia jadi aktor utama. Film akhirnya selesai dibuat di pesta dansa malam itu. Semuanya lega dan senang karena filmnya kelar juga. Dan harapan buat dapat uang $25.000 makin dekat. Setelah itu, yang tersisa cuma Matthew dan Daniel. Mereka duduk bareng di mobil tanpa peduli sama si supir yang ngeliatin mereka dengan tatapan aneh. Supirnya seolah pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dua cowok ini. Besok paginya, Matthew dapat telepon dari Ellie. Suaranya panik. Ellie bilang kalau kaset video film mereka hilang. Matthew langsung panik dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Tapi Matthew langsung kaget begitu lihat Kelly dan kepala sekolah udah ada di sana sambil megang kaset itu. Ternyata Kelly lagi nyamar jadi Tuan Simon, seorang pejabat sekolah yang dihormati. Semua orang segan, bahkan saat Kelly minta bicara berdua sama Matthew, yang lain langsung minggir tanpa banyak tanya. Di situ, Kelly langsung nyalahin Matthew. Katanya, Matthew udah ngelakuin hal yang sama kayak Hugo, nyolong ide Kelly dan ngejalanin semuanya sendiri. Padahal dari awal, rencana bikin film ini idenya Kelly. Kelly minta bagian dari hasil penjualan film itu. Kalau enggak, Kelly bakal muterin video itu ke orang tua dan kepala sekolah Matthew. Tapi Matthew berdiri tegak. Matthew bilang, uang itu bakal Matthew kasih ke Samnang, bukan buat Kelly. Matthew udah nggak peduli lagi sama ancaman itu. Matthew udah milih buat tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Kelly yang denger itu langsung nyuruh kepala sekolah dan orang tua Matthew masuk. Lalu, Kelly setel kasetnya. Setelah filmnya diputar sampai habis, ternyata isinya nggak seperti yang dibayangkan banyak orang. Nggak ada adegan aneh-aneh, malah justru isinya bener-bener edukatif soal hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Isinya serius, tapi dikemas dengan santai dan gampang dicerna. Yang bikin kaget, orang tua Matthew justru mendukung penuh film itu. Bahkan kepala sekolah juga kasih pujian setinggi langit, bilang kalau ini salah satu film edukasi terbaik yang pernah mereka tonton. Waktu ditanya kepala sekolah, dari mana Matthew bisa dapat ide secerdas itu, Matthew jawab sambil sedikit tersenyum dan mengutip ucapan Kelly. Ini kayak bakat yang gak bisa kutahan. Kelly yang ada di situ langsung senyum puas. Kelly tahu ucapannya ternyata benar-benar jadi inspirasi. Sebagai bentuk terima kasih, Kelly ngasih kaset itu ke Matthew. Beberapa hari setelah filmnya dirilis, hasilnya luar biasa. Film itu jadi booming dan meledak di pasaran. Banyak yang nonton, banyak yang ngomongin. Bahkan, Hugo dan dua cewek pemeran lainnya sering banget diundang ke acara TV. Semua orang memuji film itu karena dinilai mendidik tapi tetap menghibur. Di sisi lain, Kelly juga mulai sibuk bikin film sendiri. Kelly semangat banget, apalagi setelah dikirimi rokok oleh Matthew sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, kabar baik datang dari Samnang yang akhirnya berhasil diterima di Westport High School. Matthew merasa senang karena satu persatu misinya tercapai. Ellie juga mulai melangkah lebih jauh ke dunia perfilman sebagai produser pemula. Klitz senang banget karena film itu ternyata juga ditonton teman-temannya. Mereka memuji penampilan aktor pria yang katanya punya aset besar, panjang, berotot, dan tahan lama. Kemudian, waktu berjalan cepat dan Matthew kini sudah lulus. Lebih membanggakan lagi, Matthew diterima di Georgetown University. Film yang menghibur sekaligus membawa pesan penting ini pun ditutup dengan momen bahagia. Matthew dan Daniel memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius.